Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat malam para trader dan investor Edia Stock Indonesia. Malam ini hari Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Saya akan memberikan analisa saya untuk pantauan prediksi saham yang mengalami kenaikan buat besok hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023. Sebelum saya memberikan analisa saya terlebih dahulu, teman-teman perlu diketahui dan saya informasikan bahwa saya punya grup khususnya untuk investasi saham. Saya buka kelas online lewat Zoom privat lewat Zoom meeting. Jadi nanti kita bisa belajar bareng di grup ya teman-teman. Teman-teman bisa menghubungi +8210 7456 5552 atau bisa gabung langsung ke grup Telegram yang sering saya share di link kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama ya teman-teman, langsung saja kita cek saham untuk fast trade, saham untuk one day trading, dan saham untuk super swing. Baik, untuk saham fast trade yang pertama yang sering saya rekomkan ya 2-3 hari berturut-turut yaitu Brand ya. Nah, ini dari tanggal 9 sampai sekarang naik tinggi ya. Ternyata dugaan saya kemarin di sini ada candle hammer, ternyata naik tinggi lanjut sampai 24% ya teman-teman. Tapi kalau saya cek dari distribusi ini ya, Brand akumulasinya bukan dari asing malah cenderung jualan tetapi retail, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Retailnya tuh akumulasi tapi lumayan gede lah. Kita lanjut ke saham Brand. Untuk targetnya Brand di 3610, 3960 dan 4270 untuk resisten 3. Nah, di sini volumenya juga lumayan, tetapi harus hati-hati ya teman-teman. Apalagi yang bagi copet, pakai fast trade, langsung cuan HK jual. Untuk belinya tetap hati-hati. Kita lanjut ke saham satu ya teman-teman, Kota Satu Properti Tbk. Nah, ini posisinya juga tidur panjang ya teman-teman. Tapi hari ini juga 3 hari berturut-turut naik tinggi ya. Untuk beli udah mahal ya teman-teman, sebaiknya kita antri. Targetnya untuk satu berada di 146, 160 dan 178 untuk resisten 3. Beberapa volume juga lumayan, pro MACD-nya juga sejalur di sini. MACD-nya golden cross ya, jadi ada kemungkinan dia lanjut seperti itu. Untuk beli untuk saham satu ini udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke saham Ricci ya. Ricci Putra Globalindo Tbk. Nah, ini posisinya ya teman-teman ya, posisi dari downtrend, dari mayo trendnya, terus tiba-tiba tidur akhirnya dia naik tinggi hari ini. Nah, ternyata volumenya juga MACD-nya diperhatikan juga lumayan ya, sudah melewati garis nol. Jadi ada kemungkinan dia lanjut. Untuk beli udah mahal. Untuk target Ricci sendiri berada di 138, 151 dan 169 atau 170 ya untuk resisten 3 seperti itu. Kita lanjut ke saham PCAR.
Nah, ini melanjutkan yang kemarin rekom saya ya, 3 hari berturut-turut ternyata lanjut. Pokoknya kalau saham-saham ada mati suri seperti ini, tiba-tiba ada volumenya gede, layak kita perhitungkan atau kita pantau, minimal kita beli satu lot ya teman-teman. Ternyata 3 hari MACD-nya juga lumayan bagus ya, stokastiknya juga udah golden cross ya teman-teman ya. Untuk MACD-nya juga udah melewati garis nol, jadi ini ngebreak. Untuk pacar sendiri targetnya di 106, 115 dan 123 untuk resisten 3 seperti itu ya teman-teman. Untuk pacar belinya udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham SLIS. Nah, SLIS ini gaya abadi sempurna TBK. Ini saham baterai ya, baterai nikel ya. Tapi dari pola tren jauhnya ini sideways panjang, dari downtrend terus dibanting ke atas. Oh teman-teman, ini bahaya juga ya, ini dari 14.000 sekarang ke sekitar 92. Ini apa kabar yang punya di atas ya teman-teman ya. Jadi inilah kita harus menganalisa, ini polanya juga downtrend ya teman-teman. Kalau diperhatikan volume candle hijau sangat jarang ya. Di sini hijau tapi nggak kuat, hijau nggak kuat seperti ini. Jadi ini cukup untuk one day trading saja ya teman-teman, atau trading harian. Untuk one day target SLIS berada di 100, 108 dan 115 untuk resisten 3. Untuk beli masih murah, bisa HK seperti itu. Tapi hati-hati karena ini saham downtrend, ada kemungkinan dia turun. Nah, untuk fast trade lanjut selesai, kita lanjut ke saham super swing yaitu GTBO teman-teman. Garda 7 Buana TBK. Nah, ini dari posisi satu panjang akhirnya lembah sama puncak ini selalu lebih tinggi atau selalu lebih naik. Jadi kemungkinan dia ayunannya semakin tinggi. Terus saya itu pakai Fibonacci kemarin itu tembus di 640-660, ternyata hari ini tembus ya teman-teman, tembus di area Fibonacci golden ratio di 0,50%. Jadi hari ini besok setidaknya harus tembus ya ke 0,618% seperti itu. Untuk GTBO sendiri targetnya berada di 685, 705 dan 725 untuk resisten 3 seperti itu ya. Ini bagus polanya untuk GTBO. Sekarang kita lanjut ke one day trading. Yang pertama yaitu cuan Petrindo Jaya Kreasi TBK. Nah, dari posisinya ya teman-teman, ini juga saham baru IPO tetapi lumayan bagus ya. Ini kalau misalnya volume isi bensinnya gede terus, ini saya bisa masukkan ke saham trend pola swing ya, karena dari polanya ini semakin naik ya. Tetapi juga hati-hati ya, kita cek aja kalau misalnya besok melanjutkan kenaikan ngebreak ke area 3.400-an, ada kemungkinan dia lanjut. Untuk cuan sendiri targetnya berada di 2.900, 3.090 dan 3.400 untuk resisten 3 seperti itu. Kita lanjut ke saham PGO, Pertamina Geothermal Energi TBK. Nah, ini teman-teman ya, posisinya ini juga sama bagus ya sebenarnya PGO ya. Kalau tren Maya trennya ini posisinya naik tapi udah jebol support ya, di sini sudah jebol support. Oh ternyata di sini ada resisten ya teman-teman, hati-hati ya, mungkin ini naiknya hanya sementara ya. Untuk PGO sendiri targetnya di 1460, 1520 dan 1630 untuk resisten 3 seperti itu. Ini kita tinggal nunggu isi bensin ya baru ngegas. Sekarang kita lanjut lagi ke saham Dewi. Nah, ini juga sama saham Dewi ya teman-teman ya. Polanya juga jelek banget, di sini turun-turun dalam dari 400-an ke 55 ya teman-teman. Volumenya juga nggak begitu banyak, tapi hari ini naik 10%. Untuk Dewi sendiri targetnya berada di 57, 59 dan 61 untuk resisten 3 seperti itu. Kita lanjut ke saham Lopi Logistik Plus Internasional TBK. Nah,
ini saham baru FPO rebound ini nanti besok saya hitung pakai hitungan Fibonacci retracement ya teman-teman, nanti jatuhnya di reject di area mana. Nah, hari ini naik tinggi ya karena ini saham baru IPO, jadi kenaikan hanya sekitar 9% maksimal. Untuk Lopi sendiri targetnya di 88, 91 untuk resisten 2 dan 94 untuk resisten 3. Seperti itu. Hati-hati ya teman-teman, kita ngecek aja. Kita lanjut ke saham rel. Nah, ini saham ini sebenarnya udah saya pernah masukkan ke tren pola swing ya teman-teman ya, karena ini masih di area bawah, terus di area support juga ya, di area support sini ya teman-teman. Sebentar. Iya ya benar, di area support ya teman-teman nih. Nah ini area supportnya di 37-an ya, semoga aja nggak jebol ke area situ. Sekarang untuk relap sendiri targetnya berada di 55, ya sebentar ya, 55, terus 50, 58 dan 60 ya untuk relap seperti itu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke saham Mutu ya, Mutu. Nah, Mutu Agung Lestari Tbk ya, dari trennya downtrend ya, tapi harus hati-hati juga ya. Ada kemungkinan mungkin naik, tetapi ini udah jebol support di area. Oh benar-benar sebentar. Untuk Mutu ternyata hari ini mantul di area support ini ya di 119, jadi ada kemungkinan dia besok naik ya, tetapi di sini juga palu. Untuk Mutu sendiri targetnya di 122, 127 dan 134 untuk resisten 3. Untuk beli masih sangat murah ya teman-teman, silakan boleh HK. Tetapi ingat ini posisi support, mungkin dia mantul ya, tetapi harus hati-hati kalau dia buy on weakness. Sekarang kita lanjut ke saham IMAS ya, IMAS, Indomobil Sukses Internasional Tbk. Nah ini juga sama ya, posisi sideways panjang terus naik tinggi rally, terus bikin sideways. Ternyata hari ini di sini ya, di sini ada support ya, ternyata mantul di area support di sini sama di sini hari ini, berarti ini support kuat. Untuk ini IMAS sendiri targetnya di 1785, 1920 dan 2040 untuk resisten 3. Untuk belinya masih murah, silakan boleh HK, tetapi harus hati-hati mengingat volumenya masih kurang, jadi cukup untuk one day trading. Sekarang kita lanjut ke saham Prim, Royal Prima Tbk. Nah ini juga sama, polanya jelek banget ya teman-teman, pernah nyampe ke 600-an, sekarang dibanding ke 122. Tapi dari ini ya secondary trennya lumayan ya hari ini, dan volumenya juga menarik ya teman-teman ya. Ada volumenya selalu melewati garis garis MA20, terus MACD-nya juga sama ya. Di sini ngebreak terus, ini kemungkinan bisa tren pola swing ya teman-teman. Untuk Prim sendiri targetnya berada di 131, 140 dan 152 untuk resisten 3. Seperti itu. Kita lanjut ke saham MBMA, Merdeka Baterai Material Tbk ya teman-teman ya. Nah ini posisinya juga sama ya, posisinya juga jelek. MBMA sempat downtrend jauh, tetapi hari ini hitungan saya tetap sama ya, berarti MBMA di 735, 750 dan 785 untuk resisten 3. Volumenya masih kurang kuat ya, tetapi wait and see aja dulu, jangan dibeli ya. Kita cek ke saham PANI ya, Pantai Indah Kapuk Tbk. Ini juga posisinya juga bagus, ini udah masuk tren pola swing ya teman-teman ya. Nah, tren pola swing untuk PANI sendiri targetnya berada di 4.400, 4.480 dan 4.570. Kita tunggu volumenya gede ya teman-teman, baru kita masuk banyak. Sedangkan untuk stokastiknya sebenarnya masih sangat murah ya teman-teman. Kalau mau
menyicil, dari stokastiknya masih di bawah ya seperti itu. Tapi MACD-nya lumayan sih, tapi kalau muncul balok hijau baru kita boleh beli banyak. Kita lanjut ke saham Vire Alpha Energi Investama Tbk. Nah ini juga trennya juga lumayan bagus ya teman-teman ya, meskipun sideways panjang tetapi dari sini ke sini ini udah membentuk tren swing ya, apalagi ini ada palu jadi ada kemungkinan dia naik. Indikator MACD-nya juga sejalur ya teman-teman, belum ada tanda-tanda divergen. Untuk beli masih udah sangat mahal ya, jadi kita harus antri. Untuk FAIR sendiri targetnya berada di 197, 202 dan 214 untuk resisten 3. Jadi teman-teman perlu saya kasih tipsnya ya, untuk saham-saham yang posisi sideways panjang itu layak untuk wait and see dulu sebelum kita ambil posisi. Nah, kalau udah nge-break, volumenya juga gede, MACD-nya tiba-tiba golden cross, stokastiknya golden cross, udah kita ikutin apa maunya saham. Jadi ada kemungkinan dia lanjut ya. Saya ulangi lagi, untuk FAIR di targetnya di 197, 202 dan 214. Untuk beli FAIR-nya udah ketinggian ya teman-teman, sebaiknya kita antri. Sekarang kita lanjut ke saham Tugu, asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Nah ini juga sama ya teman-teman, trennya juga lumayan, tetapi di sini dibikin suspend, tetapi dari second minor trennya masih lumayan bagus ya. Nah ini dari minori trennya juga mengalami kenaikan ya. Untuk Tugu sendiri targetnya berada di 1330, 1370 dan 1435 untuk resisten 3. Seperti itu ya teman-teman, kita tunggu dari MACD-nya melewati garis nol, ada kemungkinan dia naik tinggi baru kita ambil posisi banyak. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Nah, untuk saham terakhir ya teman-teman, ADMR, Adaro Mineral Indonesia Tbk. Nah ini posisinya ya, ini saham baru IPO ya, ini pernah nyampe ke sekitar 3.100-an, sampai sekarang dipandang para jauh ya. Nah tetapi dari beberapa hari dia nggak jebol support ya teman-teman, terus naik tinggi, tinggal nunggu volume, terus MACD-nya nge-cross balik lagi, ada kemungkinan dia lanjut. Sedangkan untuk stokastiknya juga masih sangat murah ya teman-teman. Untuk ADMR sendiri targetnya berada di 1265, 1290 dan 1315 untuk resisten 3. Ternyata hari ini candlenya tuh hampir nembus area support di sini ya teman-teman ya, di tanggal 30 Maret ya 2023. Jadi ada kemungkinan mungkin dia turun atau naik, tetapi kalau dilihat dari volumenya beberapa hari ini ada kemungkinan dia naik. Kalau jebol support ini di 1350, dia kemungkinan naik tinggi seperti itu. Demikian analisa saya malam ini untuk besok hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023. Bagi teman-teman yang tertarik dengan analisa saya, teman-teman bisa ikut kelas teknikal, bandarmologi dan fundamental dengan bertajuk super swing ya teman-teman. Karena saya tradingnya trading swing bukan trading harian. Teman-teman bisa menghubungi +8210 7456 5552 atau bisa gabung langsung ke grup Telegram yang sering saya share di link kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat, happy cuan, salam sejahtera, wabillahi akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.